Hai guys, kembali lagi bersama Rian di sini. Di mana lagi kalau bukan di channel? Begini ceritanya. Bagaimana kabar kalian para ciwi-ciwi yang suka memaksakan kehendak? Siap-siap, karena kali ini Bang Rian akan membahas alur cerita film yang menceritakan bagaimana peristiwa pembantaian para mahasiswa di sebuah kampus hanya karena hal sepele. Sesepele apa sih Bang Rian? Nah, penasaran kan? Biar nggak penasaran, langsung aja tekan tombol subscribe-nya. Sebagai bentuk dukungan kalian kepada Bang Rian, agar Bang Rian tetap semangat bikin kalian penasaran. Kalau sudah, kita lanjut ke pembahasannya. Berlatar di tahun 80-an, cerita diawali dengan seorang wanita bernama Lori yang memperlihatkan bagaimana suasana di kampus yang terlihat sibuk pasca ibu rektor yang akan mengadakan ajang pemilihan abang none di kampus itu. Lalu memperkenalkan para kandidat yang salah satunya adalah Riris, sesosok makhluk rempong yang dikenal sebagai ketua KPSK alias kelompok pembuli sekampus. Lalu Kristi si pecandu dan tentunya anak buah Riris. Sementara Megan besti kental Lori memilih tidak ikut serta karena lebih doyan yang horor-horor daripada mikirin dress Sabrina. Scene beralih kepada Pak dosen yang terlihat sedang bertanya tentang cita-cita Soleh, anak buah ibu rektor yang culun dan sedikit misterius. Dilanjut dengan cita-cita Lori yang kemudian dijawab oleh Riris kalau cita-cita Lori adalah mengikuti jejak ibunya sebagai pembunuh. Kesal mendengar ucapan Riris, Megan pun beraksi. Dan pria tampan mirip Bang Rian ini adalah Lamho, pujaan para ciwi-ciwi di kampus termasuk Lori. Saat ini Lamho dikenal sebagai kekasih Riris, meski sedikit meragukan. Terlihat saat Lamhot kembali ke kafe untuk jaketnya yang ketinggalan. Tampak Lamhot sangat ramah kepada Lori. Lalu scene beralih kepada ibu dan ayah Tiffany yang terlihat memuji kecantikan putrinya dan gaun yang akan dikenakannya di acara pemilihan abang none yang mereka sebut prom queen itu. Kemudian scene kembali beralih kepada Kristi yang terlihat baru saja bertransaksi narkoba dengan dua pria pengedar. Dan saat akan kembali ke kos-kosan, ia tiba-tiba merasa tidak sendirian dan hal tak terduga pun terjadi. Keesokan harinya, tampak ibu rektor memberi motivasi kepada Lori yang ia rasa masih belum bisa move on dari peristiwa yang dialaminya beberapa tahun yang lalu. Ibu rektor kemudian meminta agar Lori kembali bersinar. Keesokan harinya, saat Tiffany sedang jogging, tiba-tiba ia melihat Lori yang kebetulan adalah tangganya. Melihat itu, hasrat bullyingnya pun meronta, membuatnya segera nyamperin si Lori. Tampak Tiffany melancarkan aksinya dengan mengungkit peristiwa masa lalu, di mana ibu Lori disebut pernah mengacaukan sebuah acara prom di era mereka. Lalu kemudian meminta Lori agar tidak mengulang aksi ibunya di prom yang akan segera berlangsung dan meminta Lori untuk tidak menggunakan gaun bekas ibunya di acara prom itu. Mengingat momen spesial sudah dekat, Megan pun berusaha mencari informasi keberadaan Kristi yang sejak beberapa hari terakhir hilang dari peredaran. Sementara si Kopet sudah mulai menyusun daftar target selanjutnya setelah berhasil menghabisi Kristi. Lalu Tiffany yang mendapat perintah dari ibunya untuk tidak merusak acara spesial itu. Dan Lori yang berusaha meyakinkan ibunya yang masih trauma dengan kejadian di acara prom sebelumnya, yang kemudian meminta ibunya agar tidak mengkhawatirkannya karena ia ingin membuktikan kepada mereka kalau ibunya tidak seperti yang mereka pikirkan. Singkat cerita, acara yang dinantikan pun tiba. Tampak Lori dan Megan dan para tamu undangan sudah mulai hadir, termasuk penyelenggara yaitu ibu rektor yang terlihat sedang merapikan pakaian si Soleh dan culun di depan umum yang membuatnya sedikit malu. Acara pun dimulai.
Setelah menjelaskan aturan main pemilihan Abang None yang pemenangnya akan diumumkan pada pukul 23 WIB dan dipilih secara voting, Ibu Rektor kemudian meminta para kandidat untuk naik ke panggung. Dan betapa kagetnya Lori ketika melihat Tiffany dan antek-anteknya tidak ada di atas panggung guys. Yang ternyata ternyata di luar dugaan Tiffany dan para tim sesnya perform tanpa Lori untuk menarik perhatian para hadirin dan hadirat dan berharap cara itu dapat meraup suara terbanyak. Dan aksi para makhluk picik itu sontak membuat Lori panik. Merasa sukses dengan performanya, Linda, salah satu anak buah Tiffany pun berniat merayakannya bersama kekasihnya dengan mencari tempat sepi untuk mukbang bersama. Tapi belum sempat dimulai, tiba-tiba Hey, Linda? Messing with me? Scene kemudian beralih pada Lori yang mendapat pujian dari Lamhot atas penampilannya malam ini. Tapi tiba-tiba dan ternyata itu hanya boneka guys. Dan semua itu adalah reaksi Megan yang tak terima dengan perbuatan Tiffany kepada sahabatnya Lori. Aksi Megan itu pun membuat Tiffany naik pitam dan Ibu Rektor pun memberi Megan sanksi warning 1. Setelah Megan mengaku kekacauan tadi adalah ulahnya, Lori kemudian memohon kepada Megan untuk tidak mengulang hal bodoh yang dapat membuat suasana acara menjadi berantakan. Merasa tidak menghargai aksi balas dendamnya dan terkesan menyalahkannya, Megan pun meninggalkan Lori dengan wajah penuh kekecewaan. Lalu setelah lolos dari pengawasan Ibu Rektor, salah satu antek Tiffany terlihat mau ngadain acara mukbang juga guys. Agar mukbang berjalan lancar, wanita itu terlihat mendapat kejutan dari sang kekasih. Sementara di tempat lain, Lori tampak mendapat kiriman seikat bunga dengan sebuah kartu ucapan bernada ancaman. Lalu scene kembali ke pasangan yang akan memulai acara mukbang. Tapi tiba-tiba dan di tempat lain terlihat Lori yang tiba-tiba dihadang oleh Tiffany yang menyangka kalau mawar di tangannya adalah pemberian Lamhot kekasih Tiffany. Mendengar keributan itu, salah satu dari tim Tiffany yang tersisa pun muncul. Bukannya berhenti memaki Lori, Tiffany malah semakin menggila dengan menyerang pribadi Lori yang menyebut ibunya adalah seorang pembunuh sedeng. Meski Lori tidak menanggapi semua kicauan Tiffany, tapi tidak dengan sahabatnya. Wanita itu tampak tidak terima dengan aksi Tiffany yang berlebihan, sembari meninggalkan Tiffany dan bergegas menemui Lori. Singkat waktu, saat Lori sedang berbincang dengan Lamhot dan sahabat Tiffany yang sudah membelot, Tiffany kembali muncul dan murka kepada sahabatnya dengan mengungkit masalah gaun yang ia kenakan ternyata hasil minjem darinya, lalu menantang Lori untuk unjuk kebolehan. Dan kali ini Tiffany kalah telak. Terlihat dari reaksi orang-orang yang lebih mendukung Lori daripada Tiffany yang dance-nya lebih mirip ke orang lagi kesurupan. Sementara di tempat lain, sahabat Tiffany yang merasa direndahkan pun membuka gaun yang ia pinjam dari Tiffany. Tapi tiba-tiba
Setelah melihat perbuatan Tiffany dan juga aksi battle dance, terlihat Lori mendapat respon positif dari orang-orang, termasuk Lamhot, yang membuat Lamhot sadar seperti apa sifat asli Tiffany. If you make a fool of Lalu saat Megan dan salah satu mahasiswa sedang asik memantau jalannya acara prom, tiba-tiba seorang pria muncul dan berkata kalau beberapa kandidat sepertinya hilang secara misterius. Mendengar itu, Megan pun segera menghampiri Lori berniat untuk menyelamatkan Lori dan membawa pergi dari tempat itu. Megan kemudian menjelaskan kecurigaannya tentang semua sahabat Tiffany yang tiba-tiba menghilang. Namun usaha Megan sia-sia. Lori menganggap Megan berlebihan dan curiga kalau Megan hanya iri kepadanya. can't hold your hand forever, Megan. Untuk menenangkan Lori, Lamhot pun mencoba mengajak Lori ke sebuah tempat. Sementara Megan masih tetap ngotot dan yakin pasti ada sesuatu yang tidak beres. Terlihat dari Megan yang mulai berniat untuk menyelidiki. Sementara di tempat lain tampak Lamhot dan Lori sudah ancang-ancang untuk mukbang. Dan saat Lamhot mulai melancarkan rayuan ala buaya buntungnya, tiba-tiba setelah berhasil kabur, akhirnya Lori bertemu dengan Megan. Mereka pun segera bergegas mencari tempat persembunyian, tapi si Kopet masih terus mengejar. Sampai akhirnya Lori dan Megan berhasil masuk ke dalam sebuah ruangan yang ternyata adalah ruangan tempat si Kopet menyusun strategi. I'm sorry, Megan. How do we get out of here? Saat berusaha keluar dari tempat bersembunyi yang berusaha dibobol si Kopet, akhirnya Lori pun berhasil menusuk si Kopet dengan pecahan kaca, yang membuat Lori dan Megan berhasil kabur menuju ruangan prom. Dan tampak di ruangan prom, Pak dosen akan mengumumkan pemenang prom tahun ini. Tapi semuanya tertunda setelah si Kopet tidak segan-segan menebang setiap orang yang menghalanginya untuk menghabisi Lori dan Megan. Setelah Lori berhasil menghentikan si Kopet, terkuaklah ternyata orang di balik topeng itu adalah ayah Tiffany, guys. Melihat semua kekacauan itu dengan berat hati, ibu Tiffany pun meminta seseorang untuk segera menghubungi polisi. Beberapa saat kemudian, tampak Lori menyesali perbuatannya yang sudah berprasangka buruk kepada sahabatnya sendiri, sembari meminta maaf kepada Megan. Akhirnya si Kopet yang ternyata ayah Tiffany pun diringkus. Selanjutnya Pak Paul meminta ibu Tiffany ikut ke kantor untuk dimintai keterangan. Sementara Lori bersedia menemani Tiffany di rumah yang kebetulan masih tetanggaannya. Di perjalanan, terlihat Tiffany menyesali semua perbuatannya kepada Lori dan mengaku kalau ayahnya sangat menginginkan Tiffany menjadi pemenang prom tahun ini. Just take it easy, okay? It's gonna take much longer. Scene kemudian beralih kepada ibu Tiffany yang mengkhawatirkan kondisi Tiffany putrinya dan meminta izin pulang setelah menjawab semua pertanyaan Pak Paul. Go ahead, Sheriff. Singkat cerita, ibu Tiffany pun tiba di rumah dan hal yang tak terduga pun terjadi. Aksi ibu Tiffany yang tiba-tiba muncul dengan pisau membuat Tiffany dan Lori harus bersembunyi di dalam lemari. Tapi tiba-tiba ternyata ayah, ibu, dan Tiffany sama saja, guys. Scene kemudian memperlihatkan ibu Tiffany yang terdengar membongkar isu tentang kematian ayah Lori, di mana ibu Lori hanyalah kambing hitam dalam peristiwa itu.
Ibu Tiffany mengaku kalau pembunuh ayah Lori sebenarnya adalah dirinya sendiri yang merasa kesal karena lebih mencintai ibu Lori daripada dirinya. Dan saat ibu Tiffany akan mengeksekusi Lori, tiba-tiba Tiffany meminta agar dia saja yang melakukannya. Tapi tiba-tiba Lori berhasil menendang Tiffany hingga terjatuh dan tertancap di sebuah patung. Melihat itu, ibu Tiffany pun murka dan berniat menghabisi Lori. Beruntung, Lori berhasil menghindar. Dan setelah berlari ke sana kemari, akhirnya Lori pun berhasil melumpuhkan ibu Tiffany dengan pukulan tepat di kepala yang membuat ibu Tiffany tumbang. Dan film pun tamat. Itu dia guys, alur cerita film Fear Street. Dari film ini, Bang Rian dapat simpulkan kalau tak selamanya diam itu adalah emas. Terbukti, efek ketika Lori hanya terdiam saat dibully oleh Tiffany membuat Tiffany menjadi ketagihan membuli siapapun yang tak sejalan dengannya. Bagaimana dengan kalian? Bagaimana seharusnya sikap Lori ketika terus dibully oleh Tiffany? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai di sini dulu, kita bertemu kembali di alur cerita film lainnya di kesempatan berikutnya. Tentunya hanya di channel ini. Dimana lagi kalau bukan di channel begini ceritanya. Sukses selalu buat kalian dan bye-bye.